saya jelas nggak, Mas? Suara saya jelas nggak ya di sana? Jelas, tapi agak kecil ya. Bisa pakai headset ternyata. Oke. Halo, Mas Galus. Ya, halo. Ya, sudah ready? Ya. Oke, baik. Selamat sore semuanya teman-teman yang udah nonton, makasih banyak nih ya. Kita hari ini live di Viro, Kick Talk Sharing, berbincang dengan seorang arsitek nih teman-teman. Yang dimana saya ditemani bersama Mas Galus, seorang Head of Design dari PT Bambu Lab Arsitek. Betul ya Mas Galus ya? Ya, betul. Ya betul. Boleh diperkenalkan diri dulu nih Mas Galus, silahkan. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih waktunya dari Viro untuk kita bisa ngobrol-ngobrol sore ini. Mungkin perkenalan singkat, nama saya Galus Presiden Dewagana. Biasa dipanggilnya Presiden sebetulnya. Oke, baik. Ya, saya Head of Design seperti yang disebutkan ya di PT Bambu Lab Arsitek. Domisili di Lombok karena Bambu Lab ini di Lombok, dan mungkin sekilas juga tentang Bambu Lab. Kita ini perusahaan desain and build dan kita berfokus ke material bambu. Jadi saya berpraktek di arsitektur, khususnya arsitektur bambu. Kira-kira begitu, singkat saja. Oke, singkat saja, kira-kira begitu ya. Oke, perkenalkan dulu, saya juga di sini dari Viro. Saya Melin ya, Mas Galus. Ya. You can, ya oke, baik. Dan boleh cerita sedikit nih, Mas Galus, tentang gimana sih bisa tertarik masuk ke dunia arsitektur gitu. Terinspirasi dari apa? Atau siapa nih yang bisa sampai bisa titik di sini gitu? Dari Mas Galus sendiri nih pengalamannya. Mungkin ini jadi mundur agak ke belakang ya, kalau misalnya kenapa akhirnya masuk dunia arsitektur ya. Jadi dulu sebetulnya awalnya itu suka dengan keteknikan bangunan, teknik bangunan. Jadi struktur jembatan, terus bangunan-bangunan tinggi. Jadi tertarik dengan struktur bangunan yang keteknikan lah. Tapi waktu SMA dulu memutuskan kuliah di mana, dari keluarga menyarankan untuk ke arsitektur saja, karena di arsitektur itu masih ada sentuhan seninya. Karena kebetulan juga keluarga banyak yang latar belakangnya seni juga. Jadi daripada teknik sipil yang terlalu teknik gitu, yang terlalu teknis, jadi disarankan ke arsitektur yang masih ada seninya. Tapi ya setelah masuk ke kuliah dan sampai sekarang sih memang lebih seru sih ternyata menurut saya. Lebih seru ke dunia arsitek gitu ya. Memang awalnya mulainya dari gedung-gedung, melihat gedung-gedung, jadi menarik gitu ya Mas ya. Di awal mulanya ya. Yang lebih struktural. Oh oke, baik. Dan siapa sih sampai saat ini terinspirasinya dari siapa gitu sampai pada saatnya memilih untuk menjadi arsitek? Kalau terinspirasi mungkin kalau teman-teman arsitek banyak yang kenal ya, namanya Eko Prawoto, Pak Eko. Sudah almarhum, dia arsitek dari Jogja. Kebetulan keluarga saya kenal dengan keluarga Pak Eko juga dari lama. Jadi semenjak kecil sudah sering ketemu dengan Pak Eko dan ngobrol-ngobrol juga tentang arsitektur gitu. Jadi ketika mau memutuskan masuk kuliah juga ngobrol juga dengan Pak Eko, seperti apa sih dunia arsitektur. Jadi almarhum Pak Eko ini cukup menginspirasi saya untuk akhirnya masuk ke arsitektur. Oh oke, baik. Berarti Pak Eko sendiri almarhum dari asli Jogja gitu ya Mas ya. Oke. Dan setelah masuk ke dunia arsitek nih, Mas Galus sendiri di sini gimana sih rasanya atau kesannya setelah menjadi arsitek? Rasanya sih, kalau saya sih merasanya ya mungkin ada kalau teman-teman saya curhat yang di Jakarta yang kerjanya di kantor gitu ya, mungkin mereka merasa itu kerja dan kehidupannya itu dipisahkan gitu. Kerja kehidupannya bisa gitu. Tapi kalau saya di arsitektur tuh merasa karena saking serunya, jadi
uh, terbawa ke kehidupan sehari-hari gitu. Jadi Oh antara gitu. pekerjaan dan kehidupan sehari-hari itu sulit untuk dipisahkan. Nggak bisa pulang, nggak mikirin kerjaan tuh nggak bisa. Gitu. Tapi karena memang seneng dengan apa yang dikerjakan, bukan karena terpaksa Iya harus betul. mikirin sama stres. Jadi Gitu. memang harus dari hati gitu ya Mas Galus ya. Iya. Oke baik. Dan untuk Mas Galus sendiri nih, awal karir Mas Galus nih sebagai arsitek, sudah menekuni arsitek yang menggunakan bambu. Apakah betul Mas Galus? Ya, dari awal Ah, saya kerja, bahkan dari magang juga saya udah magangnya di studio arsitektur bambu juga. Oke, baik. Dan untuk teman-teman ya yang mau bertanya tentang Fairo atau tentang Mas Galuh sendiri, bisa langsung ketik di kolom komentar ya, jangan malu-malu. Dan dilihat dari portofolio Bambu Lab sendiri ya Mas Galus ya, yang sangat Ya. unik nih. Saya juga kan udah sempat lihat nih di Instagramnya juga ya teman-teman. Dan Bambu Lab itu sendiri biasanya mengambil inspirasi konsep arsitekturnya dari apa aja sih nih Mas Galus kira-kira? Ini macam-macam banget sih sebetulnya, tapi mungkin saya Mm-mm. cerita beberapa yang menarik ya. Uh, Boleh. Mm-mm. ada Mana? ada satu proyek yang kita terinspirasi dari bentuk-bentuk bunga. Mm-mm. Jadi kita sebut nama proyek itu Bamboo Water Village. Jadi ada kompleks villa dan restoran dan ada spa juga. Seperti namanya Bamboo Water Village. Jadi di tengah kawasan itu ada kolam dan sekitar itu ada bangunan-bangunan villa. Dan ini terinspirasi dari bentuk-bentuk bunga. Jadi ada Oke, yang baik. sebutannya ada yang anggrek, ada rafflesia, ada lili. Jadi banyak juga terinspirasi dari bentuk-bentuk alam. Tapi ada juga proyek-proyek yang kita lebih terinspirasi karena kondisi site-nya, kondisi lokasinya, melihat Ah, tempatnya itu banyak pohon, jadi kita bikin bangunannya itu lebih sederhana supaya tanaman-tanaman di sana, vegetasi di sana tuh lebih menonjol, lebih menjadi tokoh utamanya setelah itu. oh, oke, baik. Berarti bangunan-bangunan yang ada di Instagram itu yang saya lihat sendiri ya Mas Galus, itu Ya, terinspirasinya dari bunga ya Mas ya? ada salah satunya kalau jadi Ah, Instagramnya Bambu Lab, ah, ah. ada yang project namanya Bambu Village, nah itu inspirasinya dari bentuk-bentuk. Oh, oke, baik. Baik, baik, seperti itu. Karena memang saya lihat sendiri sangat menarik dan rasanya pengen ke situ gitu loh. Kayak pengen langsung buat konten gitu di tempat tersebut karena estetik juga ya teman-teman ya. Dan realisasi desain dari Bambu Lab yang begitu unik nih Mas ya, terlihat kompleks kan ya di situ. Dan biasanya berapa persen sih jika dibandingkan dengan hasil aktualnya nih Mas Galus? Kalau dari perencanaan dan hasil akhirnya sih mungkin bisa dibilang 90% ke atas ya. Karena walaupun bentuknya itu organik, bentuknya nggak biasa ya, itu kita bikin model, scaling modelnya. Oh Jadi gitu, kita baik. bikin versi yang lebih kecilnya. Nah ini yang akan dijadikan acuan di lapangan untuk tukang itu mengerjakan bentuk bangunannya. Gitu. Jadi mereka akan mengukur dari modelnya itu. Oh, Jadi walaupun bentuknya oke, macam-macam, baik. tapi Uh-uh. kualitasnya itu di atas banget. Aktualnya di atas 90% ya Mas ya? Iya, iya. Oke, baik. Terus materialnya yang sendiri yang dipakai nih oleh Bambu Lab itu, apakah hanya terbatas pada material alam atau natural ya Mas ya? Atau ada alternatif lain seperti bahan sintetis gitu Mas Galus? Sekarang karena kebetulan juga saya tuh mungkin sudah beberapa saat yang lalu ketemu Instagramnya Fairo, Mm-mm. terus juga dihubungi sama Pak Tri ya, dia ngirim Iya betul. sampel dan memang setelah itu cukup menarik material-material ini. Jadi kita bisa menggabungkan material yang alami dengan yang sintetis ini supaya usia bangunannya lebih panjang. Karena kan Betul. kalau material alam itu kan pasti ada kelemahannya terhadap Iya, cuaca, terhadap ya, hujan. Jadi kita bisa mix supaya lebih panjang usia bangunannya. betul. Karena memang sudah banyak juga nih proyek kita ya gitu ya Mas Galus dan kita juga Ya. bergaransi seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir ya Mas Galus ya. Dan Mas Galus sendiri apa sih tantangan terbesar nih dari Bambu Lab yang tentunya Mas Galus juga kan di sini alami selama bekerja di Bambu Lab nih. Tantangan yang paling besar kira-kira apa nih? Tantangannya kalau di Bambu Lab, karena sebetulnya Bambu Lab ini masih dibilang sangat muda sebagai perusahaan ya, sebagai studi arsitek. Jadi tantangannya adalah kita mencoba untuk
mengeksplor segala macam desain arsitektur untuk kita menemukan karakternya itu seperti apa sih yang sangat Bambu Lab gitu. Oh gitu. Jadi kita eksplorasinya ke segala macam bentuk, kita coba semuanya dulu. Nanti dari situ baru kita akan mengarah ke salah satu yang sangat fit dengan cara kita ngedesain gitu. Oke, baik, baik, Mas Galus. Berarti memang tangan-tangannya seperti itu ya. Dan sini ada yang nanya nih, Mas Galus nih. Ada yang nanya Ya. atas nama Isuzu TNG. Tangerang ya ini ya maksudnya ya. Saya dulu yang pernah trial pertama kali Viro bambu dengan bahan HDPE, LLDPE. Bahkan menggunakan bahan VR yang tahan api. Oh, mantap ya. Ini bukan pertanyaan, pernyataan. Jatuhnya lebih ke pernyataan. Tapi memang di sini kita juga pasti ada trial ya Mas, karena saya sendiri di sini bekerja langsung melihat trialnya dan kebakannya itu. Mas Galus kapan-kapan main ke sini ya, ke Viro ya? Boleh, boleh. Boleh ya Nanti Mas kirim ya? alamatnya saya ke sana. Boleh, nanti dikirim alamatnya, nanti boleh main ke sini, nanti saya sambut dan teman-teman di sini dan kita juga punya produk banyak di showroom kita. Mas Galus juga bisa lihat seperti itu. Aduh, Mas Galus kapan main badminton jam berapa? Ini Apa itu yang nanya? salah satu kawannya Mas Galus ya. Kalau yang nanya itu nggak usah dibacain nggak apa-apa. Oh gitu, oke siap, siap Mas Galus. Dan Mas Galus sendiri nih, oke terakhir nih ya Mas Galus ya. Mungkin nih bisa memberikan pesan atau motivasi untuk para calon arsitek masa depan? Gimana Mas Galus? Mungkin sebetulnya sederhana sih dari saya. Kalau misalnya memang pengen jadi arsitek itu harus banyak jalan-jalan. Harus banyak jalan-jalan. Saya juga mau ya Mas kalau jalan-jalan. Karena kan untuk dapat referensi desain kan kita harus sering lihat bangunan. Bukan cuma lihat gambar tapi harus ngerasain si bangunannya. Jadi ya mumpung kalau misalnya masih kuliah, masih belum kerja kan waktunya harus lebih banyak ya. Bisa diisi waktunya dengan jalan. Saya sih ya pasti tambah terus pengetahuan tentang arsitekturnya dan juga sensitif dan kritis sama setiap desain yang dirasakan gitu, yang dialami dan yang dilihat juga. Oke, baik. Dan untuk Bambu Lab sendiri nih Mas Galus, saya ada pertanyaan juga. Proyek terbesar yang Bambu Lab punya sendiri dari tiap tahun ke tahun itu ada di lokasinya di mana ya kalau saya boleh tahu? Bambu Lab ini semua untuk sekarang semua proyeknya ada di Lombok. Semua di Lombok ya? Betul. Oke, di luar Lombok ada Mas Galus? Saat ini masih belum. Masih belum. Oke. Aku doain dan kita doain bareng-bareng semoga Bambu Lab juga bisa luas ya Mas ya ke seluruh Nusantara seperti itu. Karena memang produknya menarik juga nih saya lihat dan di mata tuh jadinya seperti wah, fresh, refreshing kayak gitu. Oke deh kalau gitu. Dan Mas Galus sendiri nih, apakah ada target untuk kedepannya kira-kira dari Bambu Lab dan Mas Galus sendiri? Targetnya ya tentu karena kami kan di sini sebetulnya ikut meramaikan pariwisata Lombok ya dengan fasilitas-fasilitas yang dibangun di Bambu Lab. Ya harapannya sih apa yang kita bangun di sini itu bisa menarik wisatawan juga dan dinikmati wisatawan juga. Jadi targetnya kita bikin fasilitas yang unik yang mungkin di tempat lain nggak ada dan itu mengundang wisatawan juga untuk datang ke Lombok. Mungkin gitu sih kalau targetnya dari kita sekarang. Oke, baik. Dan semoga saya juga sendiri nih pribadi bisa ke Lombok dan bisa langsung lihat langsung nih produk-produk dari Bambu Lab ya Mas Galus ya. Oke, baik Mas Galus. Mungkin itu aja ya Mas Galus ya talk kita hari ini dan terima kasih banyak nih Mas Galus atas perbincangan hari ini. Ditunggu Mas Galus main ke Viro langsung ya Mas Galus ya. Ditunggu juga tim Viro ada yang mau main ke Lombok. Saya sambut di kantor. Nanti saya info ke Patri dan rekan-rekan yang lain ya Mas Galus ya. Oke, itu aja teman-teman. Untuk yang mau tanya juga boleh langsung ke DM juga boleh ya teman-teman mengenai Viro dan mengenai Bambu Lab. Nanti akan dibalas satu persatu ya teman-teman. Dan terima kasih untuk yang udah nonton semuanya dan terima kasih untuk Mas Galus. Semoga Mas Galus sehat selalu dan para tim di Bambu Lab juga sehat selalu. Sukses selalu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Galus atas waktu dan pembicaraannya.
Terima Ya, kasih, selamat saya yang sore. terima kasih. Selamat sore.